Pernah kan kamu lihat orang tuh udah punya pacar tapi masih selingkuh, atau bahkan mungkin udah nikah? Atau mungkin kamu pernah dengerin curhat rahasia seseorang yang dia tuh udah punya pasangan, tapi ngaku kalau dia naksir orang lain juga. Nah, situasi kayak gini tuh kayaknya juga sering digambarin di lirik-lirik lagu ya nggak sih? Atau di sinetron gitu. Ya sekilas emang bikin kita mikir kok bisa ya udah punya pasangan tapi di saat bersamaan punya perasaan ke orang lain gitu. Nah itu beneran cinta atau enggak sih sama pasangannya? Nah alasannya kompleks ya, tapi salah satunya boleh jadi sebenarnya monogamy is not for you. Alur hubungan percintaan yang lumrah itu kan emang monogami ya, alias menjalani hubungan sama satu orang aja. Tapi gimana nih kalau ada pilihan di mana orang itu bisa menjalin hubungan dengan lebih dari satu orang secara bersamaan dan semua pihak setuju. Nah beda nih ya sama selingkuh. Selingkuh itu kan mengkhianati ya, menyakiti, main belakang tanpa sepengetahuan pasangannya. Nah dalam skema yang kita sebut consensual non-monogami, semua yang terlibat dalam hubungan itu sadar dan setuju kalau mereka emang nggak menjalani hubungan cinta yang eksklusif, alias boleh ganti-ganti pasangan, nambah pasangan, atau nyari pasangan di luar primary partner mereka. Nah nggak asing kan sama istilah open relationships, polyamory, atau poligami gitu. Nah itu contoh-contohnya. Studi di Kanada pada tahun 2019 menemukan bahwa proporsi open relationship itu emang kecil ya. Tapi perilaku ini lebih banyak dilakukan oleh kalangan dewasa muda. Ini baru populer sekarang kali ya, Gen Z atau milenial akhir gitu ya pada open relationship. Mungkin make sense ya, di dunia modern di mana kesempatan bagi individu untuk mengeksplorasi diri itu cukup luas, termasuk dalam hal seksualitas, orang-orang jadi lebih terbuka dengan ide yang beragam sehingga peluang untuk menjelajahi opsi-opsi hubungan percintaan kayak misalnya open relationships itu ya jadi mungkin aja terjadi gitu ya. Monogamy is not the only way. Cuman ya persepsi masyarakat terhadap jenis hubungan ini ya masih lumayan tabu ya. Salah satu jenis non-monogamous relationship kayak poligami yang notabene sah di mata hukum itu juga masih kontroversi sampai sekarang. Anggapannya orang-orang yang menjalani non-monogamous relationship itu ngejar nafsu doang gitu, nggak menghargai pasangannya, melawan kodrat alamiah gitu ya, gitu-gitu sih. Tapi apa benar demikian? Nah, simak selengkapnya di channel Forbidden Questions ya. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Kalau belum subscribe, subscribe dulu ya. Consensual non-monogamy, kita singkat aja CNM ya, atau CNM karena bahasa Inggrisnya biar gampang. Nah, CNM ini adalah hubungan percintaan yang gak eksklusif sama satu pasangan aja. Dan semua pihak dalam relationship itu setuju atas jenis hubungan yang kayak gitu. Contoh-contoh CNM itu ya open relationship, tadi polyamory, dan masih ada beberapa lagi yang kayaknya lebih kontroversial kalau aku jelasin di sini. Nah, open relationship itu misalnya ya ada dua orang nih berhubungan, nah dua-duanya setuju untuk mengizinkan pasangannya untuk nyari romantic or sexual connection dengan orang ketiga gitu. Nah, kalau polyamory itu hubungan di mana seseorang itu emang punya multiple partners. Nah, kalau open relationship tadi kan bisa situasional gitu ya. Nah, polyamory itu emang poly alias banyak sejak awal gitu. Jadi emang nggak bisa komit ke satu orang. Ya kayak poligami itu contohnya. Nah, konsep open relationship ini kayaknya masih bikin heran ya. Kok bisa nggak cemburu ngebiarin pasangannya involve sama orang lain? Atau karena saling itu kali ya rasanya jadi impas gitu. Nah, poligami juga nih mestinya bikin kita bertanya-tanya kok mau gitu. Tapi emang kalau poligami itu kan emang ada yang diizinkan ya misalnya dalam agama Islam gitu. Jadi mungkin justifikasinya untuk melakukannya lebih kuat. Nah, berkaitan sama poligami, ini emang pernah beredar tuh poster-poster di media sosial yang isinya kiat-kiat sukses berpoligami gitu. Bahkan sempat ada aplikasi yang mengakomodir orang yang berniat poligami, namanya Ayo Poligami. Nah, kalau poligami itu dilakukan oleh laki-laki namanya polygini, kalau dilakukan perempuan namanya polyandry. Dan seperti yang aku bilang, poligami ini sah di mata hukum. Bahkan emang banyak negara selain Indonesia yang melegalkan poligami, cuman aturan ini ya enggak yang loose banget gitu. Ada negara yang ngasih batasan tertentu, misal yang boleh poligami cuma cowok aja, atau buat orang-orang yang beragama tertentu, atau kalau mau poligami harus dapat persetujuan dari pasangannya. Kebanyakan populasi yang melakukan poligami itu tersebar di negara-negara benua Afrika Sub-Sahara kayak Mali, Senegal, dan Nigeria. Nah, semakin dominan warnanya semakin kuning ya. Nah, terus yang umum itu yang dilakukan sama cowok alias polygini ya. Praktik polyandry apa juga ada.
Nah, dalam sebuah paper tahun 2012 ditemukan kalau terdapat masyarakat dalam 51 societies nih di seluruh penjuru dunia yang melakukan poliandri. Di daerah Tibet sana, itu lumayan terkenal kalau masyarakatnya ada yang menganut gaya hidup poliandri, terutama jenis poliandri yang fraternal gitu. Artinya suami-suami dari seorang perempuan itu berasal dari satu keluarga, bisa kakak adik, paman, keponakan, dan lain-lain gitu. Jadi sekalian aja nikahin abangnya sama adiknya sama adiknya lagi gitu. Nah, poliandri semacam ini dilakukan untuk menjaga aset keluarga ya, kayak tanah dan ternak supaya utuh gitu, utuh buat keluarga itu aja. Kalau poligini yang secara umum diuntungkan itu ya laki-laki of course, terutama mereka yang punya modal besar nih untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya, misalnya kayak raja gitu. Ada kan tuh istilah permaisuri sama selir. Adanya poligini ini bisa menaikkan peluang kesuksesan reproduksi karena keturunan yang mewarisi gen laki-laki itu kan bisa tambah banyak ya. Pada masa kerajaan-kerajaan kuno, pernikahan itu kan bisa jadi sebuah bentuk persekutuan antara satu wilayah dan wilayah lain. Nah, dengan poligini, wilayah kekuasaan yang dimiliki seorang raja bisa jadi makin luas juga ya nggak sih gitu. Keturunan yang banyak jumlahnya akhirnya bisa dijadikan semacam little lord gitu untuk jadi tangan kanan si raja di wilayah itu. Nah, sekarang sih emang masih ada nih negara-negara yang dipimpin oleh seorang raja, tapi kebanyakan istrinya satu ya, atau mentok palingan jadi serial monogamus gitu. Jadi misal udah nggak sama istrinya lagi ya cari pasangan baru. Nah ya kayak kita nih yang rakyat biasa ya, kalau putus ya bisa move on terus cari tambatan hati baru gitu deh. Oh ya, ada nih pemimpin suatu negara yang poligami gitu, kayak Emirat Kuwait, istrinya 2. Terus ada nggak motivasi lain dibalik keinginan orang terlibat dalam hubungan CNM? Berdasarkan sebuah penelitian kualitatif tahun 2021, ketemu nih kalau orang-orang yang menjalin hubungan non-monogamis itu merasakan sense of autonomy yang lebih tinggi gitu. Jadi mereka nggak merasa terikat dengan sistem dunia yang monogamus sentris gitu. Sehingga dia bisa mengekspresikan dirinya secara lebih otentik gitu. Nah, selain itu mereka emang mau eksplor diri juga, termasuk dalam hal seksualitas. Tapi sekali lagi ini partisipannya didominasi dari negara-negara yang kayaknya emang ngasih otonomi individu yang lebih luas ya dibanding negara-negara lain. Kayak misalnya Kanada dan US, jadi make sense gak sih hasilnya kayak gitu. Tapi ini meskipun ada yang punya motivasi kayak gitu, apakah dengan jadi non-monogamus itu bisa ngasih rasa kepuasan dalam hubungan? Seksualis sih mungkin kayak bener ya, karena kan pasangan lebih dari satu. Tapi emotionally gimana? Nah, sebuah studi di Amerika menunjukkan kalau orang-orang yang terlibat dalam CNM punya kepuasan seksual yang lebih ketimbang orang-orang yang monogamus. Dan ternyata kalau dari segi kepuasan in general ya, termasuk emotional satisfaction, hasilnya dua kubu itu ya nunjukin kalau level kepuasan yang dapat sama aja. Nah, ini tentu nggak representatif secara universal ya, tapi kalau kita heran gitu, emang ada yang bisa puas sama hubungan CNM ya faktanya ada yang puas gitu. Dan lagi kalau ditarik ke belakang nih, manusia emang diduga punya biological imprint untuk involve sama lebih dari satu partner. Dalam sebuah studi tahun 2003 yang menganalisis kromosom Y manusia dari situs-situs purba yang terkumpul dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulisnya tuh nge-propose bahwa ada nih pergeseran dari gaya hidup poligini ke monogami. Nah, ini disuggest dari populasi efektif laki-laki yang naiknya belakangan ketimbang populasi efektif perempuan. Populasi efektif itu apa sih? Nah, jadi sederhananya manusia-manusia yang bisa berkontribusi dalam suatu populasi untuk melanjutkan keturunan ya, manusia efektif gitu. Bukan jumlah laki-laki atau perempuannya aja. Nah, bisa aja dalam suatu populasi jumlah laki-lakinya banyak, tapi yang bisa melanjutkan keturunan cuma dikit nih. Nah, kalau kayak gitu, jadi populasi efektif laki-lakinya sedikit. Ya, dan begitu pula sebaliknya ya. Nah, dari pembacaan itu, populasi efektif laki-laki naiknya belakangan dibandingkan perempuan. Jadi, pernah pada periode sebelumnya, populasi efektif laki-laki dikit. Artinya apa? Dulunya nggak banyak laki-laki yang bisa melanjutkan keturunannya. Hanya sebagian laki-laki yang punya power untuk mendominasi terus mengawini lebih baik perempuan. Nah, variasi jumlah keturunan oleh laki-laki itu kan jadi tinggi kan? Kenapa? Satu laki-laki bisa punya banyak banget keturunan karena pasangannya banyak. Terus ada laki-laki yang mungkin cuma punya satu pasangan atau bahkan gak punya pasangan sama sekali, sehingga perbandingan jumlah keturunannya jomplang banget nih. Jadi misal ada yang punya anak sampai 10, ada yang cuma 1. Nah, variasi jumlah keturunan tinggi, terus populasi efektif laki-laki rendah gitu. Nah, ini yang kemudian membuat penelitian itu punya hipotesis bahwa poligini was the norm sebelum akhirnya monogami menjadi jalan hidup kebanyakan manusia. Nah, dalam skenario monogami kan semua laki-laki hampir punya kesempatan yang sama dalam kesuksesan bereproduksi ya. Setiap laki-laki cuma kawin dengan satu pasangan dan gak ada monopoli.
Dengan demikian, variasi jumlah keturunannya jadi nggak jomplang nih. Jadi jumlah populasi efektif laki-laki jadi lebih stabil dan konsisten. Nah, untuk alasan kenapa nih manusia bergeser dari gaya hidup non-monogamus ke monogamus gitu, ya itu masih diperdebatkan ya. Di satu video aku yang judulnya Manusia Nggak Bisa Setia, aku sempat bilang gini, video lengkapnya aku taruh di deskripsi ya. Menurut Helen Fisher, pakar bioantropologi, manusia udah mulai mengadaptasi hidup berpasangan itu sejak 4 jutaan tahun lalu. Sejak udah nggak lagi hidup di pohon dan mulai jalan pakai 2 kaki. Karena kalau kita mau bayangin ya, hidup sebagai manusia di darat yang tadinya aman di pohon, nah terus kalau perempuan harus bawa bayi, harus bawa senjata misalnya batu atau ranting, terus bawa buah dan sayur buat stok makan sambil menjaga diri aman dari hewan buas. Strategisnya itu emang cari mate partner sih, cari cowok gitu yang emang secara fisik lebih kuat supaya dapat protection dan provision, jadi ya lebih bisa survive. Nah, jadi salah satu hipotesisnya itu gini, paternity care dari laki-laki yang setia itu dibutuhkan supaya keturunannya bertahan hidup sampai cukup dewasa. Nah, dibandingkan poligami, open relationships atau semacamnya, emang sih monogami bisa bikin kita lebih merasa secure ya dalam hal kasih sayang maupun material gitu. Karena kan orang itu satu buat kita doang gitu. Kita bisa percaya kalau pasangan kita itu cuma cinta sama kita doang dan bisa jadi partner yang reliable seumur hidup gitu. Idealnya. Until death do us apart lah gitu. Nah, kasih sayang, kekayaan juga cuman bakal berputar dalam roda hubungan itu aja gitu. Berbaginya satu sama lain aja. Ya buat satu-satunya pasangan atau keturunan yang dimiliki. Walau ya monogami itu tetap ada potensi perselingkuhannya juga ya. Monogami itu alami ya. Monogami itu alami dengan potensi selingkuh sana sini. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Apakah monogami akan masih terus relevan atau kamu udah coba-coba nih untuk cari opsi lain dalam hubungan percintaan? Sebenarnya ya mau monogami atau enggak itu mungkin sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting dalam suatu hubungan nggak mencederai kepercayaan yang udah dibangun bersama dengan partnernya gitu. Ya mungkin gitu. Kalau menurut ideal kamu gimana? Makasih udah nonton sampai selesai. Aku Mela mohon pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya.